Hai teman cerita film, alur cerita yang akan saya bawakan adalah Bad Boys for Life, yang mana ini berlatar belakang agen kepolisian yang kocak. Bad Boys for Life adalah film yang memadukan aksi yang intens dengan humor yang khas dari seri Bad Boys. Film ini menampilkan adegan kejar-kejaran mobil, tembak-menembak, dan perkelahian, yang semuanya dibumbui dengan dialog lucu antara Mike dan Marcus. Tema utama dalam film ini adalah persahabatan, keluarga, dan penebusan dosa, di mana karakter-karakter harus menghadapi masa lalu mereka dan membuat pilihan yang akan mempengaruhi masa depan mereka. Dan tanpa menunggu lama lagi, mari kita langsung saja ke alur cerita filmnya. Dengan menampilkan dua agen kepolisian yang bernama Marcus Burnett dan Mike Lowry, yang saat itu sedang berkendara menuju sebuah rumah sakit, dikarenakan anak dari Marcus akan melahirkan. Meskipun mereka dari agen kepolisian, tetapi tak jarang mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sering dilakukan oleh orang pada umumnya, di mana salah satunya adalah mengendarai mobil secara ugal-ugalan. Bahkan Marcus tak kuasa menahan rasa ingin muntah ketika Mike mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi dan berkelok-kelok. Beruntung berhasil mengendalikan setelah Mike menghentikan mobilnya dengan tepat di depan sebuah rumah sakit. Akhirnya Mike pun keluar dari mobil dengan gagah dan berwibawa, tetapi tidak dengan Marcus yang harus merusak pintu mobil milik Mike terlebih dahulu karena ia kesulitan keluar dari mobilnya. Lalu mereka pun bergegas masuk ke dalam rumah sakit. Di sana mereka melihat cucu pertama dari Marcus telah lahir, yang mana itu hasil dari perkawinan antara putrinya dengan seorang abdi negara. Saat itu Marcus mengancam abdi negara tersebut untuk segera menikahi putri satu-satunya. Demi menghargai Marcus, putrinya pun menamai anaknya tersebut sesuai dengan nama dari Marcus. Karena merasa waktunya untuk Mike mempunyai bayi, Teresa selaku istri dari Marcus pun meminta Mike untuk menggendong bayi tersebut. Akan tetapi ditolak oleh Mike dengan alasan bahwa dia tidak menyukai seorang bayi. Sementara di dalam penjara wanita, di mana saat itu beberapa napi sedang dipekerjakan di sebuah laundry. Namun ada satu napi yang bernama Isabel yang berani memberontak, bahkan membuat kekacauan dengan membunuh petugas tersebut. Tak lama kemudian setelah kejadian itu, para petugas langsung mengangkat jasad dari penjaga yang telah dihajar habis-habisan oleh Isabel. Akan tetapi, mereka tak menyadari jika petugas yang mereka bawa adalah Isabel yang menyamar. Alhasil Isabel berhasil melarikan diri setelah dibantu oleh anaknya yang bernama Armando. Lalu scene berganti pada Mike dan Marcus yang tengah berpesta dengan rekan setim mereka. Di sana Mike dan Marcus merayakan kebersamaan mereka setelah 25 tahun lamanya yang mengabdi kepada negeri untuk mengupas kejahatan yang selama ini terjadi. Semua orang pun berteriak menyuraki kebersamaan mereka. Sementara itu, di satu sisi setelah Isabel berhasil keluar dari penjara, ia mulai perlahan kembali membangun kerajaannya yang telah hancur, karena hanya Armando lah satu-satunya harapan yang dia miliki. Isabel meminta Armando untuk mengendalikan semua komando yang ada, yang diawali dengan bernegosiasi bersama sekutu mereka di bidang perbisnisan. Namun di pelabuhan tersebut ternyata Armando dihianati, yang menyebabkan terjadi pertumpahan darah. Beruntung Armando berhasil memenangkan pertempuran tersebut, dan ia meminta kepada setiap orang yang masih hidup untuk bekerja padanya. Armando tidak lupa melaporkan hasil usahanya tersebut kepada ibunya. Armando memberitahu bahwa kerajaan perlahan telah kembali bangkit. Kembali pada Marcus dan Mike, mereka sedang berbincang terkait masa-masa mereka berdua bekerja sama sebagai agen kepolisian. Karena mereka tidak muda lagi, Marcus lantas mengajak Mike untuk lomba lari di luar bar dengan taruhan. Apabila Marcus menang, maka Mike harus menyetujui mereka berdua untuk segera pensiun dari pekerjaan ini. Namun sebaliknya, jika Mike menang, maka kesepakatan tersebut akan gagal dan Marcus harus tetap mengatakan untuk pensiun dan harus selalu menemaninya memberantas kejahatan sampai lelah. Setelah semua persetujuan selesai, mereka pun keluar dari bar dengan saksi kapten mereka sendiri. Marcus dan Mike pun mulai berlari. Namun jika dilihat dari segi postur tubuh mereka berdua, Marcus kalah telak dari Mike. Mike dengan santainya menghadap ke belakang untuk mengejek Marcus yang berlari sangat lambat. Akan tetapi semua keceriaan itu berubah ketika seorang pengendara motor misterius menembak Mike berulang kali. Melihat Mike ditembak, kapten bersama Marcus berusaha menolong.
Kapten yang mencoba menelpon ambulans untuk pertolongan pertama, dan Mike pun dengan cepat ditangani di rumah sakit. Setelah kejadian tersebut, Kapten membentuk pasukan khusus bernama Amo yang dikomandani oleh Rita, rekan dari Mike dan juga Marcus. Tim Amo memiliki pendekatan modern dalam penanganan kasus, berbeda dengan gaya tradisional Mike dan juga Marcus. Mereka berusaha mengidentifikasi peluru yang bersarang di dalam tubuh Mike. Mereka ingin tahu siapa yang telah menembak Mike, yang mana seorang agen kepolisian. Sementara itu, di satu sisi Armando melapor kepada Isabel jika ia telah menyelesaikan tugasnya. Ya, ternyata Armando lah pelaku penembakan dari Mike. Namun Isabel justru marah karena ia menyuruh Armando untuk membunuh Mike di akhir cerita. Dia ingin Armando terlebih dahulu membunuh orang-orang yang telah membuat keluarga mereka berduka. Akhirnya Armando mencari tahu siapa penegak hukum yang bertugas saat kematian ayahnya dan yang telah membuat ibunya masuk ke dalam penjara. Setelah berhasil menemukan mereka satu persatu, termasuk Mike, keesokan harinya Armando membunuh mereka satu persatu. Berita pun menyebar dengan cepat. Belum pasukan Amo menemukan pelaku penembakan Mike, mereka harus mengurus kematian penegak hukum tersebut. Rita sebagai pemimpin Amo meyakini bahwa pembunuh dari para penegak hukum itu adalah orang yang sama dengan penembakan Mike. Hari demi hari, Mike tak kunjung lekas sembuh. Marco sebagai sahabat sekaligus rekan kerjanya selalu berdoa kepada Tuhan untuk memberikan kesempatan lagi kepada Mike untuk sembuh agar mereka bisa bekerja sama untuk terakhir kalinya. Marcus juga sering membantu menyeka tubuh Mike di saat dirinya tak sadarkan diri. 6 bulan kemudian, di sebuah acara, terlihat Marcus yang tengah menangis. Ia menangis bahagia di acara pernikahan putrinya. Terlihat Mike juga menghadiri pernikahan putri Marcus tersebut. Mike akhirnya bisa sembuh secara total. Bahkan Mike diminta memberikan sebuah sepatah kata pada acara pernikahan putrinya Marcus. Setelah acara pernikahan selesai, Mike langsung menghampiri kaptennya. Ia ingin dirinya dimasukkan ke dalam pasukan Amo untuk mencari orang yang telah menembaknya. Mengetahui dan menyadari bahwa jika Mike baru saja pulih, tentu membuat kapten untuk menolaknya. Tetapi Mike terus membujuknya. Ia berjanji misi tersebut akan menjadi misi terakhirnya bersama Marcus. Saat Mike mengatakan hal itu, kapten justru menyuruh Mike untuk membicarakan hal tersebut bersama rekan kerjanya, yaitu Marcus, yang ternyata telah memutuskan untuk pensiun. Mike mencoba membujuk Marcus untuk membantunya menangkap pelaku yang telah menembaknya. Akan tetapi Marcus menolak. Marcus mengatakan bahwa keputusannya telah bulat untuk pensiun. Marcus ingin menjadi kakek yang menikmati hidupnya tanpa adanya kekerasan dalam hidupnya lagi. Akhirnya Mike menyerah dan pergi pulang dari rumah Marcus. Dan karena masih penasaran dengan pelaku yang telah menembaknya, Mike memutuskan untuk lebih memilih melatih dirinya terlebih dahulu, sembari membaca berita terkait kematian beberapa penegak hukum. Saat sedang berlatih, Mike didatangi oleh Rita. Di sana Rita menyarankan Mike untuk beristirahat terlebih dahulu dan memberikan pasukan Amo untuk menumpas permasalahan itu. Tetapi Mike tidak mau melakukan hal itu. Yang ia inginkan adalah terjun langsung menuju lapangan untuk menangkap pelaku penembakan terhadap dirinya dan dengan tangannya sendiri. Esokan harinya, setelah cukup sehat, Mike langsung menghampiri sebuah toko daging yang dimiliki seorang pembuat peluru yang bernama Manny. Awalnya Manny bersikap ramah terhadap Mike. Dia bahkan menganggap Mike sebagai mayat hidup ketika berita kematiannya tersebar kemana-mana. Tetapi Mike tidak mau bersikap ramah terhadapnya. Ia langsung menghajar Manny dengan bertanya pada siapa dia bekerja untuk membuat peluru tersebut. Manny tidak mau mengakui hal itu pada awalnya. Namun karena Mike terus menekannya, akhirnya ia memberitahu Mike satu nama, yaitu Booker Gracie. Kemudian Mike langsung menghampiri kaptennya. Ia memberitahu jika pembuat peluru yang telah menembus dadanya adalah seorang pria yang bernama Booker Gracie. Dia ingin dilibatkan dalam penyekatan raja tersebut bersama tim Amo. Akhirnya kapten setuju, tetapi dia ingin Mike lebih fokus pada tugasnya sebagai penasehat dan menyerahkan kasus tersebut kepada Rita selaku pemimpin pasukan Amo. Mike setuju. Dia langsung dipertemukan dengan Rita dan mereka langsung menggelar pertemuan. Di sana Mike diperkenalkan kepada rekan-rekannya, yaitu Kelly, John, dan Ralph. Mereka langsung berkumpul meraji pertemuan antara Booker dengan kliennya yang kebetulan akan melakukan transaksi di hari itu. Setelah semua persiapan
mereka langsung pergi ke tempat transaksi. Menerbangkan drone untuk melacak serta memperhatikan transaksi mereka. Saat Mike sedang memperhatikan mereka berbicara, dia merasa jika itu adalah sebuah jebakan ketika dirinya tidak melihat adanya uang sebagai perantara transaksi mereka berdua. Akhirnya Mike pun keluar dan memberitahu jika Booker sedang dijebak. Benar saja, saat Booker sedang menjelaskan tentang pelurunya, klien dari Booker menyerang mereka terlebih dahulu. Terjadilah pertempuran di antara mereka berdua yang membuat pasukan Amo dengan terpaksa terlibat. Mereka berusaha menyelamatkan Bookers agar bisa mendapatkan informasi darinya. Namun sayang, Bookers harus tewas setelah ia terpental dan tertusuk sebuah benda tajam. Setelah kejadian tersebut, terjadilah gesekan antara Raph dan Mike, di mana Raph menyalahkan Mike penuh kasus tersebut kepada Mike karena ia bersikap gegabah. Beruntung gesekan tersebut bisa dihalau oleh rekan-rekannya. Kemudian scene berganti pada Mike dan Kapten yang sedang berbincang di sebuah lapangan basket. Di sana Kapten memberikan sedikit wejangan kepada Mike untuk berpegang teguh pada apa yang tengah dia jalani. Dia mengibaratkan hal tersebut dengan meminta Mike untuk membayangkan jika dia sedang menunggangi kuda. Lalu setelah cukup lama berbincang, mereka pun hendak pulang. Ketika Kapten baru saja mengeluarkan kunci mobilnya, dan ternyata dari kejauhan ada Armando telah membidiknya dan langsung menembak Kapten terjatuh. Melihat Kapten terjatuh, Mike langsung berusaha menekan pendarahan yang terjadi di lehernya, berharap bisa menyelamatkan Kapten. Akan tetapi dia sadar jika pembunuh dari Armando adalah seorang penembak jitu. Dia meminta orang yang mencoba membantunya untuk bersembunyi dan menelpon ambulans. Kapten tersebut tidak dapat diselamatkan. Setelah kematian dari Kapten, Marcus yang saat itu telah memutuskan untuk pensiun mengurungkan niatnya. Dia ingin membalaskan kematian Kapten mereka dengan mencari keberadaan Armando. Hal pertama yang mereka lakukan adalah menghampiri akuntan milik Armando. Awalnya mereka berdua ingin meminta akuntan tersebut untuk menjelaskan terkait bisnis narkoba yang dijalankan oleh ibunya. Tapi karena kekocakan serta kecerobohan Marcus, interogasi mereka sedikit terganggu. Dan semakin parah, pasukan Amo mendahului mereka berdua untuk menangkap akuntan tersebut. Karena tak terima, mereka langsung menghampiri Marcus dari Amo. Di sana Marcus dan Mike berusaha untuk mencari tahu satu persatu bagian dari keluarga Isabel. Tepat 3 hari sebelum dirinya ditembak, Mike melihat seorang pria yang tak asing bagi dirinya dan Marcus, yaitu Joello. Pada saat masa kecil, Joello adalah mantan didik Marcus di eskul basket. Namun ia harus mengeluarkannya karena dia menyebutkan Marcus sebagai pelatih bodoh. Padahal Joello adalah salah satu pemain terbaik andalannya. Dan kini Joello memiliki bisnis narkoba di mana-mana. Kebetulan hari itu adalah hari ulang tahun Joello dan akan mengadakan sebuah pesta di sebuah klub. Mendengar hal itu, Rita pun langsung menyuruh seluruh rekannya untuk memakai pakaian terbaik mereka. Karena kali ini mereka akan bertugas dengan cara menyamar sebagai warga. Akhirnya pada malam harinya, semua tim Amo termasuk Mike dan Marcus langsung memakai pakaian terbaik mereka. Mereka berusaha mencari keberadaan Joello yang telah tiba di bar tersebut. Setelah masing-masing dari mereka berada di posisi yang sudah direncanakan, Rita meminta kepada semua rekannya untuk bersiap. Raph pun mencoba mengalihkan perhatian dengan meminta semua pengunjung untuk memberi ucapan selamat ulang tahun kepada Joello. Merasa dipanggil, Joello langsung berdiri dan mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah datang. Namun ada momen lucu di perayaan ulang tahunnya saat itu, di mana Mike dan Marcus tiba-tiba datang menghampiri Joello sembari bercanda. Marcus memberitahu jika ia akan menangkapnya malam ini. Mike juga memberitahu bahwa Joello tidak bisa kabur kali ini. Menyadari jika Mike dan Marcus adalah seorang polisi, Joello pun berusaha untuk melarikan diri dan mencoba keluar dari klub. Tidak mau kehilangan jejak, mereka berdua langsung berusaha untuk mengejar keberadaan Joello. Beruntung Joello berhasil ditangkap setelah Mike berhasil menjatuhkan dari motornya. Akan tetapi tiba-tiba saja segerombolan motor mengelilingi mereka. Mereka menembaki mobil Marcus dan Mike yang membuat Joello kembali kabur. Namun keberuntungan kembali terjadi di mana Rita bersama pasukannya berhasil membantu Mike dan Marcus. Alhasil Marcus dan Mike bisa kembali berfokus untuk mengejar Joello yang berusaha untuk kabur. Mereka mengejarnya dengan menyusuri setiap jalanan menggunakan motor beroda 4 dengan dilengkapi oleh senjata.
Mike meminta Marcus untuk menembaki Joello, tetapi bantuan datang ketika sebuah helikopter yang mengharuskan Mike menendang Marcus agar bisa dengannya supaya tidak terkena tembakan yang telah dilayangkan oleh Armando. Helikopter tersebut dikendalikan oleh Armando yang berusaha untuk membunuh Mike. Di situasi yang sangat genting, tak disangka Mike ternyata bisa menghentikan pergerakan dari Joello yang berusaha menaiki tangga helikopter. Karena kesulitan menembak, Armando terpaksa membunuh Joello, dan saat ia hendak menembak Mike, Armando berkata, "Hasta el fuego," yang membuat Mike terdiam. Ia langsung terjun ke dasar laut untuk menghindari tembakan dari Armando. Setelah berhasil keluar dari laut, Mike menghampiri markas Amo. Ia meminta kepada drone untuk memeriksa ponsel milik Joello yang berhasil dia dapatkan untuk melacak setiap panggilan selama sebulan terakhir. Di sana Don berhasil menemukan fakta yang membuat Mike terdiam. Jika ternyata Joello sering berkomunikasi dengan Isabel. Kemudian Mike tiba-tiba terdiam. Dia tidak menyangka jika ternyata dirinya harus bertemu kembali dengan Isabel. Situasi pun semakin memburuk ketika Rita memberitahu informasi kepada semua rekannya bahwa Amo akan resmi dibubarkan. Setelah tak kunjung memperlihatkan progres. Masih berpikir mengenai hal itu, Marcus mengajak Mike untuk berbicara. Mike menceritakan bahwa 24 tahun yang lalu saat dirinya belum bekerja bersama Marcus, seorang kapten mempromosikan dirinya di akademi untuk menyamar menjadi salah satu anggota kartel Aretas yang dikepalai oleh suami dari Isabel, yaitu Berito. Sangkin Mike menyelam terlalu dalam penyamarannya, dia mengalami jatuh cinta dengan Isabel setelah kematian Berito. Hal tersebut membuatnya harus jatuh bangun terlebih. Dia menyadari jika Isabel menekuni ilmu hitam, dan dia yakin jika ia adalah seorang penyihir. Setelah cukup lama menjalani cinta ketika Isabel dalam penjara, dia melahirkan seorang anak yang bernama Armando, yang Mike yakini bahwa Armando adalah anaknya sendiri. Awalnya Marcus tidak percaya, tetapi Mike meyakinkannya dengan memberitahu bahwa Berito tak bisa membuat Isabel hamil. Mike kebingungan dan tak tahu harus melakukan apa. Setelah berpamitan pada Marcus, Mike memutuskan untuk pergi sendiri ke Meksiko demi menghampiri Isabel dan Armando. Sebagai teman sejati, Marcus tak bisa membiarkan Mike pergi sendiri. Alhasil ia pun ikut bersama Mike untuk pergi ke Meksiko. Setibanya di sana, mereka langsung menginap di salah satu kenalan Mike. Mereka diberi fasilitas berupa kamar serta beberapa senjata untuk perlengkapan Mike bertemu dengan Isabel. Tetapi sebuah kejutan datang ketika pasukan Amo ternyata juga ikut dalam membantu permasalahan masa lalu Mike. Marcus memberitahu jika kali ini bukan dirinya lah yang meminta bantuan, tetapi Rita yang ingin sendiri membantu Mike. Akhirnya semua tim bersiap. Mereka menyiapkan beberapa drone, senjata serta kalung yang berisi kamera agar mereka bisa memantau pergerakan Mike. Pada keesokan harinya, Mike mengunjungi sebuah bangunan tua yang dahulu dijadikan sebagai tempat tinggal dari Isabel. Setibanya Mike sendirian di sana, Isabel pun perlahan turun. Dia menyambut baik kedatangan Mike sebagai mantan kekasihnya yang kini mengkhianati dirinya. Sementara itu, di satu sisi Marcus yang perlahan menyusup masuk ke dalam gedung, yang terus berkomunikasi bersama Rita melalui radio masing-masing. Tetapi sayangnya mereka harus kehilangan kontak ketika Isabel mengetahui bahwa Mike dilengkapi oleh alat komunikasi. Karena kesulitan, Marcus memutuskan untuk menghampiri Mike, dan sayangnya ia harus ditangkap oleh anak buahnya Armando. Melihat Marcus tertangkap, Mike pun langsung meminta Isabel dan Armando menyerah. Namun mereka tak bisa melakukan apa-apa ketika mereka berdua kalah jumlah. Beruntung Rita datang di waktu yang tepat, di mana ia bersama rekan-rekannya berhasil memecahkan kebuntuan dengan menyerang mereka terlebih dahulu. Alhasil, Isabel dan Armando langsung bersembunyi. Tembakan terjadi di mana-mana. Banyak anak buah Armando yang harus tumbang di tangan pasukan Amo. Mike pun berusaha untuk melindungi Marcus yang saat itu hampir saja terkena puingan dari helikopter. Kemudian mereka berdua langsung berusaha untuk mencari keberadaan Isabel dan Armando. Tetapi saat Mike lengah, Armando tiba-tiba datang dan menghajarnya. Perkelahian di antara keduanya pun tak bisa terhindarkan. Sementara itu, Marcus lebih berfokus pada Isabel. Ketika mereka sedang bertarung, Mike memberitahukan kepada Armando bahwa dia adalah ayah kandungnya, yang membuat Armando terkejut. Awalnya Armando tak percaya hal tersebut, justru membuat dirinya semakin emosi dan menghajar Mike berkali-kali. Mike tak melawan.
Dia meminta kepada Armando untuk bertanya kepada ibunya sendiri. Dan ketika Isabel mengatakan iya, dirinya langsung berusaha untuk menembak Mike. Beruntung Armando melindunginya meskipun ia harus terkena tembakan tersebut. Tetapi harus tewas setelah Rita membunuhnya dengan menembak Isabel yang mengakibatkan Isabel terjadi di kobaran api. Situasi semakin kacau. Marcus yang tak fokus hampir jatuh di kobaran api tersebut. Lagi-lagi keberuntungan datang ketika Mike dan Armando menahannya. Setelah berhasil menyelamatkannya, mereka pun langsung membawa Armando ke rumah sakit. Mike berjanji dia akan menemaninya hingga sembuh. Dan meskipun Armando harus dipenjara, film diakhiri dengan sebuah pesta besar di Miami, merayakan pencapaian Mike dan Marcos serta seluruh tim Amo. Mereka berkumpul bersama teman-teman, keluarga dan rekan kerja, menikmati momen kebahagiaan dan refleksi atas perjalanan panjang yang telah mereka lalui. Pesta ini menjadi simbol bahwa meskipun banyak perubahan dan tantangan, persahabatan dan komitmen terhadap kebenaran tetap abadi. Selesai.